Oke, enggak, kemudian yang lainnya. Baik, jadi pertanyaannya izin bertanya, ada orang buta huruf, buta aksara, buta warna, apakah ada istilah buta politik? Bagaimana ciri-ciri orang yang buta politik dan apakah itu berbahaya atau biasa saja? Jadi gimana nih kalau orang buta politik atau mungkin tidak apa ada yang tidak tahu politik dan juga ada yang tidak mau tahu politik. Nah, ini kan juga ada dua nih. Tapi pertanyaan yang pertama, gimana Pak Dokter nih? Jadi terkait dengan orang yang tidak tahu politik atau buta politik ini bahaya atau enggak nih kira-kira nih? Iya, Silakan Pak Dokter. iya, terima kasih, Pak. Nanti mungkin Terutama Pak nanti ilmu pengetahuan ya, mungkin nanti politik secara umum baru politik ilmu pengetahuan juga gitu ya. Silakan. iya, terima kasih Pak Dr. Misno mungkin nanti bisa menambahkan ya Pak ya. Hmm. Sebenarnya istilah politik pengetahuan dengan politik murni sebenarnya beda. Kalau politik pengetahuan itu bagaimana pengetahuan itu diatur, gitu kan. Bagaimana mengatur pengetahuan. Gitu. Tapi kalau politik murni kan ilmu tentang kekuasaan, bagaimana Betul. negara dikelola. Sebenarnya ada perbedaan di situ. Kemarin ini artikel saya kan mau dibuat judulnya itu The Politics of Law. Politik Nah, hukum. oleh itunya, oleh tim redaksi jurnalnya. Tapi saya tidak mau kalau the politics of law saya khawatirnya ini menjadi dipahami mekanisme di DPR dalam memproduksi hukum. Dan yang saya maksud itu fatwa. Jadi saya sanggah, saya nggak mau politik of law tapi politik of fatwa gitu. Hmm. Oke. Jadi menurut ini Prof Yusril pendapatnya di salah satu podcast itu mengatakan begini, saya termasuk orang yang tidak terima kita itu menjalankan pemerintahan secara demokratis. Tidak Hmm. terimanya itu karena orang-orang yang memilih itu belum mengetahui politik secara benar lah kurang lebih. Karena Hmm. mayoritas pemilih kita itu adalah orang yang lulusan SD dan SMP. Betul. Sedangkan mereka tidak tahu dikasih bantuan saya sudah senang misalnya. Nah, jadi menurut Prof Yusril kita itu sebenarnya belum siap untuk menjadi negara demokrasi. Karena kan menurut Prof Yusril itu kita itu sudah rusak baik dari atas di bawah. Setiap pemilu kan pasti ada serangan fajar dan lain-lain dan Mhm. orang-orang itu adalah memilih orang-orang awam ya Pak ya yang tidak tahu Mhm. politik kita sudah mempertimbangkan nanti bagaimana 5 tahun ke depan negara kita kalau dipimpin oleh orang itu kalau di orang itu menjadi anggota DPR gitu kan orang-orang awam tidak berpikir seperti itu jadi menurut saya kita paham politik itu adalah hal yang sangat bagus ya kalau misalnya saya di keluarga sendiri ya dengan adik, dengan istri dan lain-lain itu kan mereka kan juga sukanya nontonnya sinetron, nonton Korea dan lain-lain, tidak suka nonton berita politik gitu ya. Jadi ya mereka asal milih saja gitu loh maksudnya. Milih karena gemoynya atau milih karena apanya bukan karena bagaimana sepak terjangnya di politik, bagaimana visinya gitu kan. Nah, jadi menurut saya setidaknya ya kita suka nonton berita lah. Menurut saya begitulah agar tahu perkembangan. Eh, Kebutaan politik itu justru membahayakan kita nanti negara kita mau dipimpin oleh siapa dan arahnya kemana. Menurut saya begitu Pak. Monggo silakan Pak Oke, Dr. ya Wisnu. betul juga sih. Tadi ada tambahan juga nih Pak Dokter nih. Jadi ketika kita melihat berita itu juga harus cek, recheck dan triple check gitu kan ya. Beritanya jangan dari saluran-saluran TV tertentu gitu ya. Yang itu juga bagian dari mungkin ya kampanye juga gitu ya. Kampanye di salah satu tahapannya. Tapi menarik, saya setuju sekali nih ketika bicara tentang politik ya, baik ini politik praktis dalam artian politik kekuasaan. Saya rasa ini juga semua masyarakat harus paham gitu ya ketika mereka memilih gitu, termasuk juga walaupun mungkin tidak sedetail ya, minimal kalau yang tokoh itu paham lebih detail tentang bagaimana sih sebenarnya konteks pemilihan dari mulai wakil rakyat gitu ya sampai presidennya juga itu kan harus ada juga yang tahu, tapi masyarakat minimal itu paham bagaimana sebenarnya ya track recordnya, kemudian juga visi misinya gitu, sebenarnya itu menjadi hal yang memang mestinya dipahami, sehingga ya saya setuju nih dengan Pak Dr. Sulaiman bahwa ya buta politik itu menurut saya sangat berbahaya. Demikian juga mungkin unpolitik. Saya rasa ini juga bagian dari konspirasi kali gitu ya kalau ada orang yang unpolitik lah. Walaupun tadi konteksnya ya golput boleh saja gitu ya. Tapi golput dan merasa udah nggak penting gitu. Menurut saya juga itu nggak bagus juga gitu. Artinya ya kita lihat bagaimana demokrasi itu sebuah realitas. Mungkin bahasanya bukan hanya menikmati demokrasi, tapi ya menggunakan ya asas demokrasi itu sebagai sarana untuk
ya mungkin amar ma'ruf nahi mungkar lah, bisa seperti itu. Oke, waktu kita sudah habis nih sebenarnya Pak Dokter nih, tapi saya masih tertarik sekali nanti dengan politik. Mungkin next time kita boleh bahas secara spesifik tentang politik ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana tadi ilmu pengetahuan yang berkembang itu salah satu unsurnya adalah adanya tekanan dari politik atau kekuasaan, ya. Dalam hal ini mungkin tadi karena risetnya spesifik itu adalah fatwa, ya kita juga lihat fatwa. Kalau fatwa di Indonesia juga ada, ini juga cukup banyak juga nih kalau kita mau riset kritis ya tentang fatwa, baik itu MUI atau DSN dan juga organisasi lembaga keagamaan, itu juga akan kelihatan juga nih, apalagi yang agak-agak kelihatan bau-bau politik gitu ya, dekat-dekat dengan pemilu dan sebagainya, itu kan dipolitisasi itu biasanya terjadi. Tapi lebih sebaik juga di masa lalu juga, ini saya rasa juga kita bisa mengembangkan juga bagaimana sebenarnya ya tadi ilmu pengetahuan di masa lalu juga sangat dipengaruhi. Tadi misalnya kalau Dr. Dodo bicara tentang bagaimana istihadnya Umar bin Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan, itu kan kalau dalam konteks hukum Islam tentu saja itu adalah memang sebuah dinamika, ya dinamika yang memang khasnya itu adalah menggali nilai maslahah ataupun juga konteks makosid yang dinamik sehingga kemudian ya berbeda waktu dan tempat, termasuk juga mungkin dalam konteks di Indonesia ini gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih ya Pak, ini kita kasih kesempatan Pak Dr. Ahyan ini untuk closing remark-nya. Kita tukar nih kayaknya nih, Pak Dr. Ahyan bisa berkomentar, Pak Dr. Hisam. Biar kita kasih ini ya. Tapi ini sebuah awal nih Pak Dr. Ahmad Sulaiman, mudah-mudahan nanti bisa bisa ketemu Desi Darja nih atau di mana gitu biar kita bisa Siap, siap. diskusi nanti ya. Silakan kita kasih closing remark penutup, masih ada dalam 1 menit 2 menit ya kepada Bapak Dr. Hisam Ahyan. Saya persilahkan, mangga. Baik, terima kasih Prof. Wisnu dan Dr. Ahmad Sulaiman, Pak Dodo, Pak Agus Munjirin, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Ini sangat menarik ya. Jadi kajian berkaitan dengan teori politik ya, khususnya dalam ilmu pengetahuan ya. Saya tadi agak screen ya di bagian pendekatan fatwa Goma ya. Ini sangat antusias dalam hal pengaruhnya kepada publik ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan maslahah, kemudian nanti ada diskursus keagamaan dan lain sebagainya. Saya tertarik yang pendekatan fatwa Goma ini, mungkin nanti ada pencerahan sedikit oleh Pak Dr. Ahmad Sulaiman ya. Iya, yang fatwa Goma ini. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih. Masih ada 2 menit nih untuk Pak Dr. Ahmad Sulaiman, mungkin untuk closing remark dan memancing untuk next discussion kita nih. Silakan Pak Dr. Ahmad. Ya, baik, terima kasih pertanyaan Pak Dr. Hisam. Pak Dr. Hisam yang menyalurkan saya ke sini. Terima kasih Pak Hisam. Jadi sebenarnya yang saya maksud pendekatan itu begini Pak Hisam. Jadi bagaimana Syekh Ali Jum'ah itu memandang mengenai demonstrasi. Jadi di disertasi saya menyebutnya pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Jadi ada rakyat melawan atau ya melawan lah, saya katakan dengan ekstasi, melawan pemerintah, itu didudukan sebagai apa? Nah, apakah kemudian melawannya itu kan ada rakyat menghadapi pemerintah, apakah itu dengan kekerasan atau tanpa kekerasan? Nah kalau saya Al-Qaradawi, ya saya Al-Qaradawi sebagai lawan yang saya hadapkan di disertasi saya, itu tidak menempatkan rakyat Mesir itu sebagai memberontak, karena bagi saya Al-Qaradawi, karena rakyat Mesir itu tidak membawa senjata, jadi tidak boleh didudukan sebagai melawan pemerintah atau al-khuruj 'alal imam. Ya, saya Al-Qaradawi itu demonstrasi, bukan al-khuruj imam. Ya, jadi saya Ali Goma itu di fatwa pertamanya, ya saya yakin ini adalah upaya dalam rangka untuk memundurkan rakyat agar tidak berdemonstrasi dalam pandangan saya. Jadi mendekati demonstrasi itu dengan secara tradisional, yang mana itu dalam fatwa kan ada istilah takiful masail ya. Pertama ada tasawur, yang ada takif. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu mentakif atau mendudukan demonstrasi sebagai al-khuruj 'alal imam,
dan juga kemudian membangunkan fitnah. Jadi dalilnya al fitnatun naimatun faman aiqadha wa qudha finar, kalau nggak salah dalilnya segitu. Jadi Al-Iqamah itu menempatkan demonstrasi sebagai melawan imam, memberontak imam, yang mana itu kurang tepat barangkali. Nah, tetapi demonstrasi kemudian fatwa itu tidak dihiraukan oleh rakyat. Ya. Bahkan Syekh Al-Qaradawi justru malah memancing agar di hari Jumat nanti orang-orang pada keluar. Ya. Kemudian Syekh Al-Iqamah karena itu sudah tidak diterima lagi, maka dia mengganti narasi fatwanya bahwa bahwa demonstrasi silakan dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan damai. Tetapi sebenarnya Syekh Al-Iqamah masih ada persuasi agar tidak turun. Tetapi bagi orang yang ingin menghindari fitnah, maka dia tidak boleh berangkat Jumatan. Kenapa? Ini tidak berangkat Jumat ini implikasinya adalah berkaitan dengan demonstrasi. Jadi sebelumnya Syekh Al-Qaradawi telah menggiring orang-orang agar di hari Jumat itu orang-orang melakukan demonstrasi dan demonstrasi itu bersifat wajib. Nah ini fatwanya Syekh Al-Qaradawi sendiri itu bergeser, Pak. Dari sekedar demonstrasi itu sifatnya syar'iyah kemudian menjadi wajib sebagai jihad fisabilillah, jihad melawan pemerintah yang zalim. Itu sebenarnya bisa dibahas gini. Fatwanya Syekh Al-Qaradawi juga bergeser. Jadi kemudian Syekh Al-Iqamah itu mengganti pendekatannya menjadi modern, yang mana bahwa demonstrasi itu adalah boleh. Dengan demikian dia tidak berpaku pada hifdzun nafas dan hifdzul mal saja, tapi kemudian ada hifdzul hukukil insaniyah wal huriyah gitu kan. Ya, memperbolehkan demonstrasi. Jadi saya sebut pendekatannya berganti itu kalau mengacu pada makosidnya yang awal itu adalah semata-mata hifdzun nafas dan hifdzul mal. Kalau yang ini juga selain itu juga mempertimbangkan mengenai hak untuk menyatakan pendapat. Jadi maka dalam disertasi saya punya begini, ada istilah maslahat al-aqsa dan ada istilah al-maslahat al-adna. Kalau maslahat al-aqsa adalah seketat mungkin menjaga jiwa dan harta. Kalau adna menjaga tapi tidak ketat. Kalau menjaga ketat itu tidak boleh demonstrasi, kalau menjaga secara tidak ketat boleh demonstrasi tapi harus damai. Sama saya juga dalam memandang COVID, kalau boleh tidak Jumatan itu adalah al-maslahat al-aqsa, al-maslahat yang tinggi. Tapi kalau Jumatan berjarak pakai masker, cuci tangan, maka itu adalah al-maslahat al-adna. Saya menyebutnya begitu, Pak, di disertasi saya. Ya, barangkali begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau waktunya sudah lewat ya, sudah malam, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk pembahasan terkait dengan politik ilmu pengetahuan. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih jazakumullah khairan, hatur nuhun kasadayana. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teori awal tentang politik ilmu pengetahuan dalam teks dan pemikiran. Tadi studi pemikirannya sebenarnya sudah terbahas juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Dr. Ahmad Sulaiman masih ada waktu lagi. Next kita akan diskusi lebih detail terkait dengan riset metodologi and how to implement it in our research tentu saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, in wajadtum shawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.